Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat ya untuk belajar? Hari ini kita akan belajar mengenai kalor dan perpindahannya. Nah, pada bab kalor ini kita akan membahas mengenai 3 subbab, yaitu pengertian kalor, rumus perhitungan kalor, dan perpindahan kalor. Nah, apa sih kalor itu? Jadi, kalor merupakan energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Sebagai bentuk energi, dalam satuan internasional, kalor mempunyai satuan yaitu joule atau dilambangkan dengan huruf J. Nah, satuan kalor yang sering digunakan dalam bidang gizi yaitu kalori dan kilokalori. Harus diingat ya teman-teman, 1 kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik sebesar 1 derajat Celcius. Nah, 1 kalori ini sama dengan 4,184 Joule atau sering dibulatkan menjadi 4,2 Joule. Nah, selanjutnya dapat kita lihat pada gambar di samping. Tubuh kamu mengubah sebagian makanan menjadi energi panas. Perhatikan gambar di bawah. Energi panas yang disediakan oleh makanan diukur dalam kilokalori, sering disingkat kcal atau kal. Nah, 1 kal makanan sama dengan 1000 kalori. Kita menggunakan kilokalori untuk makanan karena kalori terlalu kecil untuk dipakai mengukur energi pada makanan yang dimakan. Nah, agar bilangan yang dikomunikasikan tidak terlalu besar. Jadi dapat kita lihat nih pada gambar di bawah di mana anak tersebut sedang memakan makanan yang ada di hadapannya. Nah, makanan yang ada di hadapannya itu mengandung lemak sama dengan 9 kal per gram. Nah, jadi tadi kan sudah kita bahas 1 kal sama dengan 1000 kalori. Jadi, lemak yang dimakan oleh anak ini sama dengan 9000 kalori, di mana 1 kalori yaitu 1000 kalori, jadi 9 dikali dengan 1000 sama dengan 9000 kalori. Begitu juga dengan karbohidrat, 4 kal per gram yaitu 4 dikali 1000 sehingga 4000 kalori, dan juga protein. Nah, selanjutnya ini ada contoh kandungan energi pada kemasan makanan. Biasanya kita dapat melihatnya pada kemasan-kemasan makanan, seperti contoh ada pizza dan juga susu kemasan yang terdapat di belakang kemasan dari pangan tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke kalor dan perubahan suhu benda. Nah, dapat kita lihat di sini kalor jenis beberapa bahan, di mana bahan yang pertama seperti air memiliki kalor jenis 4184, kemudian ada alkohol 2450 hingga aluminium sampai dengan perak. Dapat kita lihat kalor jenisnya pada tabel yang sudah ditampilkan. Nah, dari kegiatan tersebut, kamu dapat menyimpulkan hasilnya sebagai berikut. Kalor untuk menaikkan suhu benda bergantung pada jenis benda itu. Nah, makin besar kenaikan suhu benda, kalor yang diperlukan juga makin besar. Kemudian, makin besar massa benda, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu juga makin besar. Nah, di samping sebelah kanannya dapat kita lihat ada rumus dari kalor, di mana kalor yang diperlukan untuk kenaikan suhu sama dengan kalor jenis dikali massa benda dan dikali kenaikan suhu. Dapat dilambangkan seperti di bawah, Q sama dengan C kali M kali delta T. Q sendiri yaitu merupakan kalor yang diperlukan, kemudian C merupakan kalor jenis, M merupakan massa benda, dan delta T merupakan kenaikan suhu. Nah, berdasarkan kegiatanmu, tampak bahwa saat perubahan wujud tidak terjadi perubahan suhu. Kalor untuk mengubah wujud zat disebut dengan kalor laten. Nah, kalor laten ini, teman-teman, dibagi menjadi 2, yaitu ada kalor penguapan dan juga kalor lebur. Nah, kalor penguapan ini rumusnya yaitu Q sama dengan M kali U, di mana M merupakan massa zat, kemudian U itu kalor penguapan.
Kemudian untuk kalor lebur sama seperti yang di atas, hanya bedanya diganti dengan L. Q sama dengan M kali L. Dapat kita lihat keterangannya seperti di bawah. Q merupakan kalor yang dibutuhkan atau dilepas untuk berupa wujud, kemudian M merupakan massa zat yang berubah wujud, L merupakan kalor lebur, dan U merupakan kalor penguapan. Nah, contoh yang sering kita jumpai nih, yaitu pada air mendidih, di mana terlihat gelembung-gelembung uap air yang menunjukkan adanya perubahan wujud dari air menjadi uap. Nah, untuk mendidihkan air diperlukanlah sebuah kalor. Jadi, untuk mengubah wujud zat cair menjadi gas diperlukan kalor. Dapat kita lihat seperti gambar di bawah, di mana sebuah benda yang padat dapat berubah menjadi gas dinamakan dengan menyublim, yaitu dia memerlukan kalor atau perlu kalor. Kemudian sebaliknya dari zat gas menjadi zat padat itu disebut menghablur atau melepas kalor. Nah, pada gambar selanjutnya lagi seperti air ketika dipanaskan dia akan menguap, di mana dia memerlukan kalor. Kemudian ketika air yang sudah menguap itu mengeluarkan air atau disebut dengan pengembunan, maka dia melepaskan kalor. Nah, begitu juga dengan air yang dibekukan atau membeku, dia itu melepas kalor. Nah, sedangkan air yang sudah melebur atau mencair, dia memerlukan kalor. Nah, selanjutnya kita masuk ke perpindahan kalor. Perpindahan kalor itu ada 3. Yang pertama kita bahas adalah konduksi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan konduksi? Sebelumnya kita sudah pernah belajar ya, apa konduksi. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel dari bahan tersebut. Contohnya seperti pada gambar di samping, yaitu ketika kita menyetrika pakaian, di mana partikel-partikel yang ada di dalam setrika tersebut tidak ikut terkena dengan pakaian yang sedang kita setrika, namun panasnya tetap terasa. Nah, jadi perpindahan panas dari setrika tersebut tetap ada panasnya itu, namun perpindahan partikel yang ada di dalam setrika tersebut tidak terikut. Nah, kemudian yang kedua ada konveksi, di mana konveksi adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya. Contohnya itu yang paling mudah adalah ketika kita merebus air, di mana saat kita memanaskan air, air yang paling bawah biasanya lebih cepat untuk mendidih. Nah, sehingga menimbulkan seperti gelembung-gelembung atau buih-buih itu ke atas ya. Kemudian setelah gelembung itu ke atas, dia akan balik lagi ke bawah. Seperti itu ketika kita merebus air, itu dinamakan dengan konveksi. Nah, selanjutnya yang terakhir ada radiasi. Nah, radiasi ini apa sih, Bu? Radiasi merupakan perpindahan panas atau kalor tanpa memerlukan medium atau zat perantara. Dapat kita lihat contohnya seperti saat kita berhadapan dengan api unggun, pasti tubuh kita akan terasa panas secara langsung. Nah, di mana makin panas benda dibandingkan dengan panas lingkungan sekitar, makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungan. Kemudian, makin luas permukaan benda panas, makin besar juga kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Baik, cukup sekian materi pembelajaran dari Ibu mengenai kalor dan perpindahannya. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.